Jadi alhamdulillah aku udah dapet offer dari 3 negara berbeda yaitu New Zealand, Australia, dan Hong Kong. Kalian harus riset tentang negara apa yang ingin kalian tuju, karena setiap benua itu punya ciri khas sendiri dalam mereka menyeleksi mahasiswa. Menurut aku, hal yang banyak orang miss adalah kalau misalkan nggak semua universitas itu punya tujuan, visi misi, dan karakteristik yang sama. Halo teman-teman, kembali lagi di Nuvi Podcast. Balik lagi sama aku, Maula. Dan kali ini kita mau bahas seputar PTLN. Nah, buat teman-teman yang kelas 12 nih, terutama kita tuh lagi sibuk banget yang namanya nyari kampus, mau itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Bahkan gak cuma buat kelas 12, buat kelas 11 dan 10 yang mau nyiapin untuk kelas 12 nanti biar gak dadakan pun bisa banget. Nah, kebetulan kali ini aku bareng sama teman aku yang dia itu udah keterima di banyak banget kampus luar negeri di berbagai negara juga. Jadi langsung aja yuk kita kenalan sama teman aku. Kenalin teman kita, boleh dong sebut nama kamu siapa? Perkenalkan, nama aku Alzaira Yuliastari Adipatra dan aku biasa dipanggil Ai atau Aira. Nah, oke Aira, kalau kalian mau tahu nih, aku sama Aira udah kenal dari lama banget ya, Ai. Secara kan Iya, kamu SD SMP juga di NF ya. iya. Nah, Aira ini kemarin udah keterima banyak banget di kampus luar negeri di berbagai negara juga. Boleh dong sebutin kampusnya mana aja dan negara mana aja? Jadi alhamdulillah aku udah dapet offer dari 3 negara berbeda yaitu New Zealand, Australia, dan Hong Kong. Untuk Australia aku alhamdulillah dapat offer dari Deakin University, Curtin University, Adelaide University, University of Queensland, Macquarie University, Monash University, dan University of Technology Sydney. Lalu aku juga alhamdulillah dapat offer dari University of Auckland, New Zealand. Lalu untuk Hong Kong aku alhamdulillah diterima di The Polytechnic University of Hong Kong. Wih, keren banget ya Aira. Kalau boleh tahu, kenapa sih kamu tuh pengen gitu ngambil kampus yang luar negeri? Padahal di kita kan juga banyak banget kampus gitu Hmm. kan. Jadi sedari kecil aku emang tertarik banget buat belajar budaya baru dengan orang-orang baru, dengan sistem yang baru dan bahasa baru di mana aku tuh terekspos dengan lingkungan yang global. Nah, dari itu aku ingin mewujudkan impian kecil aku buat belajar di tempat yang aku gak terlalu familiar buat mengenal lingkungan baru dan mencoba beradaptasi di tempat yang emang luar jangkauan aku biar aku bisa dapat pengalaman yang lebih banyak. Hmm. Habis itu Aira, kalau misalkan nih pengen daftar ke kampus luar negeri, sebenarnya yang disiapin tuh perlu apa aja sih? Oke, jadi sebenarnya untuk dari awal banget kalau kalian mau kuliah di luar negeri, kalian harus benar-benar mengenal diri kalian sendiri. Nah, jadi pertama kita mulai dulu dari jurusan. Jadi kalian harus bikin opsi kalau kalian tuh ingin jurusannya apa, karena di luar negeri itu jurusan tuh benar-benar banyak banget. Kalian bakal nemu banyak banget niche programs yang kalian nggak pernah dengar sebelumnya dan kayak mereka tuh sangat spesifik. Nah, kenapa? Karena misalkan aku sendiri punya tujuan menjadi data scientist ketika aku sudah besar. Nah, untuk jadi data scientist itu aku punya banyak banget opsi jurusan yang bisa aku pilih. Nah, untuk opsi pertama aku ada data science, yang kedua bisa ngambil dari statistika, bisa mathematics, bisa IT, bisa computer science, pokoknya banyak banget. Nah, dari situ nggak semua universitas di luar negeri itu ada opsi data science. Jadi kalau misalkan data science aku tidak ada, aku bisa milih opsi kedua itu mathematics, lalu berikutnya. Nah, terus selain itu juga di jurusan di luar negeri itu ada namanya major and minor. Jadi kalau di Indonesia kan ada jurusan ya. Kalau di sana tuh ada major minor sama ada double major. Jadi major itu sendiri kan jurusan. Kalau kalian ambil double major berarti kalian ambil dua jurusan berbeda dan kalian insya Allah akan dapat 2 degree yang berbeda. Nah, di luar negeri tuh kalian bisa fokus ke bidang lain selain jurusan kalian. Nah, di situ namanya minoring. Jadi fokus kedua kalian. Jadi misalkan kalian jurusan psikologi, tapi kalian ingin mendalami tentang financial human behavior gitu, kalian bisa ngambil minoring di marketing and business, atau kalian misalkan kalian tertarik dengan matematika tapi juga tertarik dengan sifat-sifat bisnis gitu, marketing atau segala macam, kalian bisa ngambil major di mathematics lalu kalian bisa minoring di finance. Selain itu kalian juga harus tahu kalau misalkan kalian tuh
tertarik sama negara yang seperti apa dan menyesuaikannya sama negara yang seperti apa. Misalkan kalian punya alergi dingin, kalian nggak bisa ke negara yang 4 musim dan lain-lain, kalian harus riset tentang negara apa yang ingin kalian tuju. Nah, ini tuh sangat berpengaruh juga sama application kalian karena setiap benua itu punya ciri khas sendiri dalam mereka menyeleksi mahasiswa. Contohnya seperti Amerika, mereka tuh holistik. Jadi kalian tidak hanya dilihat dengan GPA kalian, dengan nilai kalian selama di SMA atau organisasi, tapi mereka juga melihat personality kalian. Jadi pengalaman kalian berorganisasi, terus kayak pengalaman kalian dalam riset selama masa SMA, terus kalian ngapain aja, kalian volunteer kemana aja, itu mereka benar-benar ngelihat semua aspek. Nah, kalau misalkan di Eropa sendiri, mereka itu lebih rigid, atau kalian misalkan, kalau misalkan kalian udah sesuai sama kriteria mereka, insya Allah kalian bisa dapat universitasnya. Tapi specifically di di UK, di United Kingdoms, di Inggris, kalian itu harus banget fokus sama akademik dan mereka tuh lebih spesifik. Jadi kalau misalkan kalian ingin apply di Inggris, kalian harus benar-benar tahu major kalian mau apa, kalian ke depannya mau ngapain aja, apa yang akan kalian lakukan dengan kalau misalkan kalian udah dapat major ini, impact yang bisa kalian kasih untuk ke depannya. Kalau untuk Asia itu cenderung ke ada entrance exam atau ujian masuk dan juga interview. Kalau Australia sendiri, insya Allah kalau misalkan kalian sudah memenuhi kriteria yang diperlukan, kalian udah bisa masuk ke universitas yang kalian inginkan. Gitu. Terus Aira, kalau misalkan buat penilaiannya nih, itu tuh butuh apa aja sih? Kayak misalnya ada tesnya atau kayak ada nilai apa yang dipakai gitu? Oke, jadi ini sebenarnya balik lagi ke negara yang ingin kalian tuju. Karena setiap universitas, setiap negara itu punya kriteria yang berbeda-beda dan mereka punya seleksi masuk yang berbeda-beda. Contohnya itu misalkan kalian ke China atau kayak ke uh, Australia, specifically di University of Melbourne, itu mereka nggak nerima ijazah SMA, atau kayak Belanda gitu-gitu, mereka nggak nerima ijazah SMA. Jadi kalau misalkan kalian ke China, mulai tahun ini tuh ada namanya CSCA, jadi itu adalah ujian masuk untuk kalian sebagai international students buat kuliah di China. Untuk Australia sendiri, di University of Melbourne specifically, atau University of New South Wales atau University of Sydney, mereka juga tidak menerima ijazah SMA. Jadi untuk mereka sendiri itu mereka menerima yang namanya SAT. Nah, SAT ini adalah ujian aptitude skolastik gitu untuk dipakai di global. Jadi seluruh dunia banyak banget yang make. Nah, mereka hanya menerima itu atau kalian ikut program penyetaraan yang kampus mereka adakan. Seperti itu. Nah, tapi untuk umumnya sendiri, untuk apply di luar negeri, kalian butuh English certification gitu, jadi kayak IELTS atau TOEFL. Dan ini juga balik lagi ke universitas yang kalian pilih, kalian harus riset karena meskipun IELTS sendiri lebih global, banyak dipakai sama berbagai negara di dunia, tapi untuk negara seperti Turki sendiri mereka lebih banyak menggunakan TOEFL. Jadi kalian benar-benar harus cari tahu sampai sedalam itu. Dan itu yang pasti diperluin itu adalah transkrip nilai kalian dari semester 1 sampai semester 5. Kalian harus pastiin performa kalian bagus selama 5 semester agar kalian bisa mendapatkan chance yang lebih tinggi untuk diterima di universitas yang kalian inginkan. Nah, selain itu juga tergantung ke jurusan kalian, kadang diperluin portofolio. Misalkan kalian ingin jurusan yang seperti arts atau kayak arsitektur, kadang diminta untuk membuat portofolio sesuai dengan ketentuan yang mereka kasih. Bisa jadi bikin spesifik satu bangunan atau lainnya. Selain itu juga dibutuhin banget portofolio kalian selama mengikuti lomba-lomba di kelas 10 dan kelas 11, juga volunteering experience. Jadi selama kemarin aku sempat apply meskipun belum disubmit di Hong Kong University of Science and Technology. Itu diperluin untuk submit maksimal 3 achievement sertifikat atau dan 3 sertifikat volunteering. Nah, menurut aku agak sayang aja kalau misalkan kalian gak maksimalin 6 slot tadi buat masukin kayak kalian tuh bisa kemampuannya apa aja dan kayak pengalaman kalian apa aja. Karena kalau misalkan kalian apply ke luar negeri, status kalian adalah sebagai international student. Gimana international student itu nggak cuma kalian sendiri, nggak cuma satu Indonesia, tapi benar-benar satu dunia. Nah, karena itu udah pasti saingan kalian tuh lebih banyak dan nggak mungkin kalian, maksudnya kayak kecil banget buat kalian nggak ada satu kandidat yang statsnya tuh misalkan dari segi nilai dan rapot lain-lain tuh
gak sama kalian. Jadi kalian harus coba bikin kalian tuh lebih berbeda dari kandidat yang lainnya gitu. Nah, selain itu juga kadang diperluin CV. Nah, CV sendiri ini menurut aku benar-benar game changer. Meskipun gak semua universitas itu perlu submit CV, tapi dari aku sendiri, saran aku buat kalian yang mau apply universitas luar negeri, CV itu beneran sesuatu yang bisa nge-boost application kalian agar chance kalian diterima tuh lebih tinggi. Karena NF sendiri kan punya ini ya program riset. Nah, program riset itu tuh nggak semua orang di SMA tuh ngelakuin. Nah, karena itu kalian bisa submit, kalian bisa masukin si riset itu di CV kalian. Nah, CV itu kan tadi kalau misalkan submit achievement atau volunteering experience tuh cuma bisa 3 masing-masing. Kalau di CV kalian bisa masukin lebih banyak hal, dan itu bisa dilihat kalau kalian tuh orangnya konsisten aktif mengikuti berbagai macam lomba dan kegiatan gitu. Nah, menurut aku juga gak semua orang kepikiran gitu buat submit CV, makanya menurut aku ini bisa jadi hal yang kalian bisa pertimbangkan buat apply di admission tahun depan gitu. Berarti banyak banget ya persiapan buat daftar di kampus luar negeri itu. Yang Benar. persiapannya tuh harus matang banget, guys. Oke, sekarang aku penasaran sama tadi bahas SAT sama IELTS. SAT sama IELTS kan berarti kita harus tes dulu ya buat dapat Ya. skornya. Persiapannya apa aja sih buat ngejalanin tesnya itu? Oke, jadi kita mulai dulu dari SAT. Jadi SAT sendiri tuh terdiri dari 2 section. Yang pertama adalah English dan yang keduanya adalah Math. Nah, menurut aku mathnya sendiri, matematika itu basic banget, dan kalian bakal dapat, misalkan kalian dapat soal bangun ruang, itu bakal dikasih rumus dari penyelenggaranya sendiri, dan kalian disediain juga kalkulator digital di aplikasi ujiannya, serta kalian juga boleh bawa kalkulator sendiri. Jadi menurut aku untuk matematikanya bisa dibilang doable lah, kalian bisa banget ngelakuin itu. Menurut aku lebih fokus malah di bagian English sectionnya, karena kita sendiri sebagai orang Indonesia kan emang kurang familiar dengan namanya punctuation, jadi itu tanda baca. Nah, untuk tanda bacanya sendiri untuk English itu kurang lebih ya agak-agak sama ya seperti di Indonesia, cuma mereka kadang ada yang berbeda. Terus kayak ada grammar untuk English sectionnya, terus juga ada kalian harus memahami puisi, terus reading comprehension. Pokoknya menurut aku untuk English sectionnya sendiri itu kan harus dilatih ya. Reading comprehension tuh bukan sesuatu yang bisa ada dalam satu malam saja. Jadi kalian benar-benar harus ngelatih itu berhari-hari. Dan untuk aku waktu kemarin aku persiapannya kebetulan ada di selama 6 bulan. Itu 2 kali seminggu aku bimbel, satunya untuk section English dan satunya lagi untuk session Math. Nah, untuk minimal skornya itu, jadi untuk SAT itu maksimal ada di 1.600. Menurut aku paling aman itu ada di, kalau kalian mau, kalian aim, kalian coba bikin skor kalian ada di 1.400 ke atas. Karena kalau misalkan kalian apply di University of Melbourne atau University of New South Wales Australia, mereka punya minimal tuh lumayan tinggi dalam SAT-nya. Jadi ada yang 1.350, ada yang 1.300 gitu. Dan kalau misalkan kalian apply beasiswa, itu juga bakal nge-boost chance kalian buat bisa diterima di beasiswa itu lebih tinggi. Nah, lanjut untuk IELTS. Untuk IELTS sendiri, aku sebenarnya persiapan 2 minggu, karena menurut aku untuk listening dan reading aku udah dari kecil udah terbiasa. Jadi aku lebih berfokus kepada writing section, karena menurut aku kalau listening sama reading itu emang kalian, kalau misalkan kalian belum terbiasa dengan dua itu, kalian harus latihan dari lama banget. Karena sama kayak tadi di section Englishnya SAT, itu bukan sesuatu yang bisa muncul dalam satu malam aja. Jadi kalian benar-benar harus latihan dari lama, harus terbiasa, karena itu juga bakal berguna buat kalian ke depannya selama kuliah. Nah, untuk speaking, mungkin kalau speaking kalian juga, kalau menurut aku dari saran aku sendiri, kalian perbanyak ngomong di depan kaca, karena itu bener-bener bisa bikin kalian mengevaluasi diri kalian lebih lanjut, kayak dengan bagaimana cara kalian mengekspresikan diri kalian gitu. Kalian bisa ngeliat, bisa lebih melihat gimana kalian gaya bicaranya, terus dengan gesturnya, terus
pemilihan diksi kalian. Nah, untuk writing sendiri menurut aku adalah hal yang paling harus difokuskan karena dari pengalaman aku sendiri, orang-orang tuh paling tinggi nilai skor IELTS-nya itu ada di listening dan paling rendah ada di writing. Nah, untuk writing itu tipenya ada banyak banget. Jadi di writing sendiri ada 2 section di mana kalian harus nulis essay dan yang satunya lagi kalian ada menulis berdasarkan data. Nah, datanya itu banyak banget modelnya, ada pie chart, ada grafik, dan itu semua kayak dalam tanda kutip ada kayak rumusnya sendiri untuk masing-masing agar bisa dapat band yang kalian inginkan gitu. Terus untuk essay juga ada opinions, ada juga kalian harus agree or disagree, itu juga banyak banget modelnya. Jadi menurut aku itu benar-benar harus ditekenin karena writing itu kalian nggak cuman mengekspresikan apa ya, kalau misalkan listening itu kalian mendengarkan sesuai apa yang mereka sediakan, terus kalau speaking lebih ke pemilihan diksi dan lain-lain, tapi untuk reading juga disediakan mereka, tapi untuk writing sendiri itu kalian mengekspresikan ide kalian, terus juga pemilihan diksi juga. Menurut aku itu benar-benar kompleks dan butuh waktu lama untuk dilatih. Jadi menurut aku sebenarnya jangan diikuti untuk 2 minggu aja, kalau bisa kalian 2 bulan lah untuk melatih writing, seperti itu. Untuk amannya sendiri ada di band menurut aku banyak banget universitas yang minimalnya itu di band 6,5. Jadi kalau bisa kalian ambil di 7 itu udah aman. Oke, banyak banget berarti emang persiapannya mantap banget ya si Aira ini. Oke, tadi tuh kamu juga sempat mention soal bikin esai, iya nggak sih, untuk Iya. daftar. Nah, sebenarnya kalau esai itu yang penting tuh isinya apa aja sama tiap kampus tuh beda-beda nggak sih esainya atau bisa sama gitu? Oke, jadi menurut aku ini penting banget karena aku tuh beberapa kali coba review essay teman-teman aku dan beberapa yang ada di internet. Menurut aku hal yang banyak orang miss adalah kalau misalkan nggak semua universitas itu punya tujuan visi misi dan karakteristik yang sama. Ada beberapa universitas yang mereka itu emang research based atau mereka tuh lebih cenderung ke riset. Ada juga universitas yang mereka lebih melihat leadership gitu. Nah, essay kalian menurut aku kalian harus tonjolin sesuai visi misi dan karakteristik mereka. Misalkan mereka itu benar-benar nge-value leadership. Nah, kalian harus storytelling essay kalian dibikin nonjolin juga bagian leadershipnya agar ngeboost chance kalian buat masuk ke universitas yang kalian inginkan. Nah, untuk kemarin sendiri aku apply di PolU di University of Hong Kong. Nah, di situ aku ngambil jurusan Mathematics and Finance. Nah, aku tuh dari semua esai yang aku submit, aku biasanya ambil dari 3 hal, yaitu adalah isu terkini, terus pengalaman aku dan apa hal yang aku ingin tahu. Nah, untuk Polio sendiri, aku berdasarkan apa yang aku ingin tahu. Nah, untuk esai Polio, aku mengutarakan bagaimana aku tuh tertarik dengan applied mathematics dan bagaimana cara pengimplementasiannya dalam dunia finansial. Nah, jadi aku berdasarkan pengalaman aku juga sebenarnya, aku dulu ada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di mana kita diminta untuk membuat rencana investasi. Nah, di sini aku melihat data-data dan kayak historinya tentang investasi. Kalau misalkan di masa lalu tuh mereka tuh selalu naik gitu harganya. Namun menurut aku setelah aku pikir-pikir ulang dan setelah aku dalami lebih lanjut, aku merasa kalau history ini tuh nggak selalu semua ini masa lalu tuh bisa digunain di untuk memprediksi apa yang ada di masa depan. Nah, ini ada model untuk dari matematikanya itu ada model untuk menghitung ini namanya stochastic data. Oke, berarti kalau misalkan buat esainya sendiri itu tuh tiap kampus beda ya, tergantung sama visi misi si Benar. kampusnya gitu. Ya. Tapi kalau misalkan buat isi esainya sendiri itu gimana sih, yang paling penting dari esai itu apa sih? Kalau menurut aku sendiri, hal paling penting dalam esai itu kalian harus bikin itu personal tentang kayak pengalaman kalian sendiri, apa yang kalian ingin tahu, itu bisa dari apa yang kalian ingin tahu, apa isu terkini yang emang kalian penasaran, dan juga dari pengalaman pribadi. Karena kalau misalkan kalian itu nyontek dari sumber lain, itu tuh setiap penguji tuh pasti sebagai penguji yang udah nge-review banyak banget ribuan esai sebelumnya udah pasti bisa lihat yang mana yang emang ini tuh yang kita itu emang personal dari kita banget sama orang yang jiplak begitu. Oke.
Terus ya Aira, selama kamu daftar nih, coba kita ke topik yang lebih ringan deh. Oke. Sebenarnya kalau dokumen wajib yang kayak emang kita tuh udah punya gitu, yang perlu buat daftar tuh apa aja sih? Yang paling penting banget intinya tuh yang penting kalian punya transkrip nilai, terus yang tadi sih yang udah aku sebutin, nilai, transkrip nilai, terus sertifikat pembuktian kalau kalian bisa bahasa Inggris seperti IELTS dan TOEFL, sama biasanya paspor. Itu aja sih tiganya. Sisanya tuh kayak portofolio tuh tergantung universitas yang kalian apply gitu. Oke. Berarti buat teman-teman yang mau daftar nih, dilihat lagi deh lebih detail kampusnya tuh butuh apa aja, negaranya Benar. juga kayak gimana gitu ya. Harus tahu tujuan kedepannya mau gimana. Nah, terus Aira, selama kamu daftar nih, ada nggak sih kendala-kendala yang kamu hadapi gitu selama tes atau selama prosesnya sampai akhirnya kamu bisa diterima? Oke. Jadi ada banget. Aku belum ini kesalahan aku sendiri. Jadi sebelumnya aku pernah nih riset soal University of Technology of Sydney. Nah, cuman itu gak sedalam itu sampai ternyata di 2026 ini mereka udah nggak nerima lagi ijazah SMA. Jadi setelah 2 minggu aku submit application aku ke UTS, aku dapat email kalau misalkan pertama dulu nih masalah lumayan banyak jujur. Jadi masalah pertama adalah ternyata major aku tuh cuman ada di S2 aja untuk master's degree. Nah, di situ aku diminta untuk pindah jurusan. Nah, setelah itu aku udah sampai jurusan yang aku inginkan. Terus di minggu depannya aku di email lagi. Aku kira aku udah dapat offer, tapi ternyata eh untuk tahun ini mereka udah nggak nerima ijazah SMA. Jadi aku dikasih opsi lain, apakah aku punya eh international qualification seperti SAT atau ACT, dan alhamdulillahnya aku ada SAT, jadi aku masih bisa apply, dan dari situ baru bisa diproses aplikasi aku. Minggu depannya aku alhamdulillah baru dapat offer. Jadi itu kayak terlambat sekitar 2 minggu sampai 3 minggu lah ya, karena kesalahan aku sendiri, kurang riset. Terus juga aku pernah ada masalah sebelumnya. Jadi aku apply di University of Auckland, New Zealand. Jadi sebelumnya kalau misalkan aku apply itu kan kita submit paspor. Jadi paspornya ini sendiri bisa disubmit langsung dari software scan kita. Jadi kayak tinggal submit aja gitu. Tapi untuk Auckland ini ternyata mereka ketentuannya tidak seperti itu. Ternyata mereka itu harus dilegalisir dulu. Entah kalian mau ke embassy atau kedutaan besar yang ada di Jakarta, atau kalian ke notaris. Nah, karena kesalahan ini aku jadi ke postpone, jadi diperlambat untuk aplikasi prosesnya ini selama 2 bulan. Jadi setelah 2 bulan aku submit, aku ngurus dulu ini, aku baru bisa dapat offernya dari Auckland seperti itu. Berarti sekali lagi ya teman-teman, kayak dilihat baik-baik deh butuhnya apa aja, ketentuannya gimana, karena Benar. jangan sampai kalian kehambat yang harusnya bisa submit dalam jangka waktu seminggu misalnya, malah jadi kehambat sampai bulan gitu ya kan. Oke, kalau misalkan kamu tuh dapat nggak sih dukungan dari kayak guru-guru atau teman kamu di sekolah gitu, dan bentuk dukungannya gimana sih kalau boleh tahu? Oke. Jadi dalam proses mengejar PTLN ini jujur banyak banget hal yang harus dilakuin. Jadi aku benar-benar banyak banget tekanan ya. Jadi mental aku benar-benar gak stabil sebenarnya selama aku mengejar PTLN ini. Nah, dari situ BKNF itu benar-benar ngebantu aku dalam proses menjaga diri aku tetap stabil selama aku kelas 12 dan apply ke luar negeri. Jadi aku sama Bu Lulu, aku biasanya suka curhat, terus kayak minta pendapat, terus kayak kita riset bareng. Jadi aku ngerasa aku tuh gak berat sendirian gitu. Aku merasa aku benar-benar disupport dan aku ada orang yang bisa mengerti juga perasaan aku. Selain itu juga bantuan yang menurut aku benar-benar berharga di Nurul Fikri itu untuk mengejar PTLN adalah, jadi ada beberapa universitas yang butuh recommendation letter. Nah, recommendation letter ini kita minta ke guru atau pembimbing yang emang mengenal kita. Menurut aku guru-guru NF itu benar-benar open buat diminta recommendation letter, dan emang benar nggak dipersulit, terus kayak benar-benar open to communication. Jadi menurut aku itu benar-benar ngebantu banget, dan itu ngebuat stres aku lebih tenang lah intinya begitu. Wah, oke, gak kerasa ya aku tanya satu pertanyaan terakhir deh. Oke, boleh. Buat teman-teman nih, teman-teman lain mau kelas 12 yang lain atau kelas 11, ada nggak sih tipsnya buat mereka yang mau daftar di kampus luar negeri? Oke, jadi dari yang krusial dia menurut aku
kalian nggak perlu takut banget sama yang namanya beasiswa, karena beasiswa itu banyak banget, itu nggak cuman terbatas dari beasiswa Indonesia Maju atau beasiswa Indonesia Garuda, itu kita bisa cari juga dari kampusnya sendiri, bisa juga dari perusahaan-perusahaan. Karena kemarin di Polytechnic University of Hong Kong, aku kebetulan cuman sempet daftar satu beasiswa doang. Tapi ternyata pas aku riset lagi di website-websitenya Polyu, ternyata ada juga yang namanya post entry scholarship. Jadi kalau yang aku daftar itu dia namanya pre entry scholarship atau beasiswa yang daftar sebelum kita masuk ke universitasnya. Sedangkan untuk post entry sendiri tuh yang setelah kita sudah masuk ke universitasnya. Nah, waktu aku cari ternyata dia punya 8 halaman isinya data semua beasiswa yang available buat post entry, dan itu bikin aku lebih tenang karena ternyata beasiswa itu nggak cuma sekedar dari yang terkenal-terkenal aja, ternyata ada banyak banget, cuman kita cuman harus pinter-pinter risetnya aja begitu. Sama menurut aku lingkungan itu krusial banget buat kalian cari lingkungan yang punya tujuan yang sama sama kalian, karena dengan itu kalian bisa lebih termotivasi dan bisa push each other buat cari info-info lebih lanjut tentang universitas yang kalian inginkan. Wah, keren banget ya Aira. Berarti kayak emang banyak banget persiapannya, emang berat. Tapi tadi itu benar cari teman-teman, karena kayak kalian punya banyak dukungan di sekitar kalian, dari Benar. guru, dari teman sekitar, bahkan mungkin dari orang tua dan banyak orang sekeliling kalian lah pokoknya. Oke, buat teman-teman yang lain yang masih mau atau masih perlu mencari atau tertarik buat daftar kampus luar negeri, semangat terus karena biar persiapannya banyak, dukungan kalian juga banyak juga. Makasih Benar. banyak Aira udah Makasih juga. sempatin waktunya datang ke sini. Makasih buat teman-teman yang udah menonton. Sampai jumpa Dadah. di kesempatan berikutnya. Dadah.